Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas akuntansi A3. Di video kali ini kami akan membahas terkait dengan ujian akhir semester audit manajemen. Kebetulan kelompok kami memperoleh bab audit lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Medina Triasuti, NPM 032. Yang kedua ada Atika Nurlaila, NPM 084. Yang ketiga ada Yuswa Kurnia Wibowo, NPM 093. Yang keempat ada Afina Nuraini, NPM 099. Dan yang terakhir ada Enda Sulistiani, NPM 102. Nah, berikut terkait dengan video pembahasannya. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu terdapat kasus di mana kasus ini berjudul audit atas kurangnya pengelolaan limbah di pabrik Sonodele Abadi. Berikut pembahasan kasusnya. Untuk yang pertama, pabrik Sonodele Abadi ini didirikan pada tahun 2000, berlokasi di Dusun Sonopakis Kidul Ngestiharjo Kasihan Bantul. Pabrik ini bergerak di bidang industri rumah tangga penyedia pangan tahu dan tempe, di mana pengelolaannya ini masih menggunakan cara yang tradisional. Pemilik dari pabrik ini adalah Bapak Nur Sulistri Wibowo, di mana alasan Bapak Nur mendirikan pabrik ini karena beliau mengalami PHK akibat dari dampak krisis tahun 97-98 dan beliau memiliki sebidang tanah peninggalan dari orang tuanya. Kemudian beliau berinisiatif untuk menciptakan suatu usaha. Awal mulanya Bapak Nur ini melakukan usaha ini bersama istri dan 3 karyawan. Nah, awal mula pabrik tersebut didirikan belum menimbulkan masalah yang cukup serius bagi lingkungan dan masyarakat. Namun pada tahun 2009 timbullah permasalahan di mana banyaknya permintaan pasar sehingga pabrik perlu menambah jumlah produksi. Seiring dengan bertambahnya jumlah produksi tersebut, maka limbah yang dihasilkan pun juga semakin banyak. Hal tersebut akhirnya mengakibatkan pencemaran lingkungan yang cukup serius, khususnya pencemaran sungai. Nah, permasalahan ini akhirnya itu diketahui karena banyaknya warga dan masyarakat itu yang mengeluh karena kondisi lingkungan yang sudah tercemar. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapak Nur mengundang Nyonya Kofidah dari KAP dan manajemen konsultan Mahendra Buana and Partner untuk audit terhadap kurangnya pengelolaan limbah di pabrik miliknya tersebut. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada laporan hasil audit manajemen, di mana di dalam laporan ini terdapat 4 bab. Yang pertama yaitu adalah bab 1. Bab 1 ini membahas tentang informasi latar belakang. Yang kedua itu adalah bab 2. Di dalam bab 2 ini membahas tentang kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit. Yang ketiga adalah bab 3 yang membahas terkait dengan rekomendasi. Untuk yang keempat yaitu bab 4 yang membahas terkait dengan ruang lingkup audit. Nah, memasuki bab 1 yaitu informasi latar belakang. Di sini terdapat 2 poin penting. Yang pertama yaitu sekilas mengenai pabrik dan yang kedua yaitu tujuan dilakukannya audit. Untuk sekilas mengenai pabrik, di mana pabrik Sonodele Abadi ini didirikan pada tahun 2000 yang berlokasi di Dusun Sonopakis Kidul Ngestiharjo Kasihan Bantul oleh suami istri bernama Bapak Nur Sulistri Wibowo dengan Ibu Budiani Sri Lestari. Pabrik ini merupakan usaha industri rumah tangga yang bergerak di bidang penyediaan pangan tahu dan tempe, di mana pengolahannya ini masih menggunakan dengan cara yang tradisional. Tujuan didirikannya pabrik ini itu adalah membuat usaha industri rumah tangga untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memperoleh laba. Sedangkan tujuan dilakukannya audit ini itu yang pertama adalah menilai kecukupan prosedur pengelolaan limbah yang digunakan selama proses produksi tahu dan tempe ini. Untuk yang kedua itu adalah menilai kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang dimiliki oleh pabrik. Dan yang ketiga itu adalah memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan kurangnya pengelolaan limbah yang ditemukan oleh auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurlaila, NPM 084. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di sini saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan audit dari pabrik Sonodele Abadi, yaitu sebuah pabrik yang memproduksi tahu dan tempe. Di kesimpulan audit ini kita itu akan membahas kondisinya, terus kriteria-kriterianya, terus penyebabnya dan akibatnya. Dari hasil temuan atau bukti-bukti yang sudah kita peroleh dari pabrik Sonodele Abadi dapat disimpulkan bahwa kondisi yang pertama yaitu proses produksi yang semakin meningkat dan pengelolaan tahu tempe yang belum memadai itu menimbulkan tempat kerja dan lingkungan di sekitar pabrik itu menjadi tidak bersih dan tidak sehat. Itu karena pabrik itu hanya berfokus pada produksi saja tanpa mempedulikan dampak lingkungan yang terjadi pada
pabrik tersebut, seperti banyak ditemukan tempat-tempat yang masih tidak terjaga kebersihannya, terus mereka tidak peduli dengan pengelolaan limbahnya seperti itu. Terus kriterianya dari kondisi yang pertama yaitu karena meningkatnya jumlah produksi, itu tuh harusnya pabrik tetap harus menekankan penerapan tanggung jawab sosial dan memiliki manajemen lingkungan yang memadai. Tanggung jawab sosial di sini itu maksudnya adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi pabrik itu harus memperhatikan dampak lingkungan agar masyarakat itu tidak terganggu adanya pencemaran lingkungan di sekitar pabrik tersebut. Terus manajemen lingkungan yang harus memadai, jadi pabrik itu harus memiliki manajemen lingkungan agar lingkungan itu bisa terjaga seperti itu. Terus untuk penyebabnya yaitu kurangnya standar operasional produksi di pabrik. Jadi di pabrik itu tuh tidak ada kebijakan tentang standar operasional produksi di pabrik. Terus akibatnya yaitu karyawan dalam bekerja itu kurang menerapkan standar operasional di pabrik. Karena tidak ada kebijakan, maka karyawan itu kurang menerapkan standar operasional di pabrik tersebut. Selanjutnya yaitu proses produksi yang masih tradisional serta kurangnya kesadaran karyawan terhadap lingkungan tempat kerja atau pabrik. Jadi proses pengolahan tahu dan tempe itu masih dilakukan dengan cara tradisional, seperti pemasakan kedelai itu masih dilakukan di atas tungku dengan kayu bakar. Terus pengelupasan kulit kedelai itu juga masih dilakukan dengan cara diinjak-injak, dan tidak adanya pembatasan lokasi pada saat proses produksi, yaitu masih dilakukan dalam satu ruangan seperti itu. Terus di sini juga maksud dari kurangnya kesadaran karyawan terhadap lingkungan di tempat kerja atau pabrik itu, jadi karyawan itu tidak memiliki kepedulian terhadap lingkungan di sekitar, seperti mereka tidak peduli dengan tempat-tempat yang kurang terjaga kebersihannya seperti itu. Juga tidak peduli tentang limbah yang hanya dibuang di sungai dan tidak diolah terlebih dahulu, itu kan juga bisa merusak ekosistem di sungai seperti itu. Terus kriteria dari kondisi tersebut yaitu karyawan itu harus bertanggung jawab terhadap kebijakan dan tugas masing-masing selama di lingkungan kerja. Jadi di sini maksud dari tanggung jawab yaitu mereka tuh juga harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di pabrik dan lingkungan tempat kerjanya seperti itu. Terus penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan dari pemilik pabrik. Sebenarnya tidak hanya pengawasan, tapi pemilik pabrik itu kurang menegaskan bahwa lingkungan itu juga penting. Selanjutnya yaitu ada akibatnya yaitu karyawan kurang disiplin dalam bekerja. Jadi maksudnya di sini karena kurangnya kebijakan dan tidak ada penegasan dari pemilik pabrik, jadi karyawan itu kurang disiplin dan kurang peduli terhadap lingkungan pekerjaannya seperti itu. Perkenalkan, nama saya Afina Aini, NPM 099. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Kesimpulan audit dari permasalahan kasus yang ketiga itu kondisinya belum adanya kebijakan yang dibuat oleh pabrik itu dalam standar operasional prosedurnya. Nah, itu terkait dengan tata tertib, tugas, serta tanggung jawab karyawan dalam bekerja. Nah, untuk kriteria sendiri, pabrik harus mampu menerapkan K3 atau yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, seperti mengenakan alat pelindung diri, serta tempat kerja yang sesuai dengan standar. Nah, untuk penyebabnya, karyawan itu lalai dalam memperhatikan kebersihan dan higienitas produksi, karena saat bekerja banyak karyawan yang tidak mengenakan baju, dan juga saat memisahkan kulit kedelai itu dengan cara diinjak-injak. Nah, akibatnya itu kebersihan dalam pabrik kurang terjaga dan terawat, sehingga membuat pabrik tersebut menjadi kotor dan lembab. Kesimpulan audit dari permasalahan kasus yang keempat yaitu untuk kondisinya limbah cair hasil dari proses produksi itu menghasilkan bau yang menyengat, sehingga hal itu mengganggu aktivitas warga di sekitar pabrik. Nah, untuk kriteria sendiri, pabrik sebaiknya menggunakan obat penghilang bau untuk meminimalisir bau yang dihasilkan dari limbah tersebut. Nah, untuk penyebab, pabrik tidak memperhitungkan akibat dari pembuangan limbah, di mana limbah tersebut tanpa dikelola terlebih dahulu langsung dibuang ke sungai. Nah, untuk akibat itu
lingkungan di sekitar pabrik menjadi tercemar. Karena hal tersebut dapat mengganggu ekosistem dan juga aktivitas warga di sekitar pabrik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Sulistiani, NPM 102. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan 5 dan permasalahan 6. Langsung saja ke permasalahan yang kelima, yaitu mengenai kelemahan yang ditimbulkan dari prosedur pengelolaan produksi. Nah, di sini pabrik kan semakin hari produksinya semakin meningkat, otomatis limbah yang dihasilkan semakin banyak, dan dari pabrik sendiri limbah tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, dari pabrik sendiri tidak ada prosedur yang digunakan untuk menangani dan mengolah limbah, sehingga terjadi pencemaran, salah satunya pencemaran air di sekitaran pabrik. Nah, dampak dari pencemaran air tersebut, perairan di samping pabrik menjadi tercemar. Nah, dampaknya adalah air di sekitaran pabrik menjadi berwarna hijau, berbusa, dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga dapat merusak habitat ikan di perairan sekitaran pabrik. Nah, untuk kriterianya, diperlukan pembuatan tempat pengelolaan limbah cair untuk digunakan untuk mengelola limbah cair sebelum dibuang ke sungai. Nah, apabila pabrik belum memiliki tempat pengelolaan limbah cair tersebut, akan mengakibatkan timbulnya bau yang dihasilkan dari limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Untuk permasalahan yang keenam, yaitu untuk kondisinya belum ada tindak lanjut dari pihak pabrik. Nah, untuk kriterianya sendiri adalah pabrik sebisa mungkin menindaklanjuti mengenai permasalahan yang terjadi, yaitu pencemaran lingkungan akibat dari limbah cair yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Nah, penyebab dari hal tersebut yaitu belum ada penanggung jawab terkait keluhan dari masyarakat. Nah, hal ini mengakibatkan masyarakat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pabrik, karena pabrik kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitaran pabrik. Nah, dan masyarakat dapat melaporkan pabrik tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuswa Kurnia Wibowo, NPM 093. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu pada bab 3 mengenai rekomendasi. Dari audit yang dilakukan menemukan adanya beberapa kelemahan yang harus menjadi fokus perhatian pabrik di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, kelemahan yang terjadi pada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja serta sistem manajemen lingkungan yang dimiliki oleh pabrik. Kedua, kelemahan yang terjadi karena kurangnya karyawan dalam melakukan pengelolaan limbah. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena limbah dari hasil produksi tidak dikelola terlebih dahulu sehingga mencemari lingkungan sekitar, terutama sungai. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pemilik pabrik untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Rekomendasinya yaitu pertama, pabrik harus memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja yang jelas dan memadai bagi operasional pabrik untuk mendukung proses produksi sesuai dengan sistem manajemen lingkungan yang berlaku. Kedua, pabrik sebaiknya memberikan edukasi mengenai manajemen pengelolaan limbah hasil produksi kepada karyawan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu pabrik seharusnya menanggapi persoalan limbah cair dan kualitas udara sebagai sesuatu yang bersifat mendesak, karena hal ini merupakan persoalan yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitaran pabrik dan masyarakat. Seluruh karyawan harus bertanggung jawab secara penuh untuk terlibat dalam pengelolaan limbah. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada keputusan pimpinan pabrik. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan
akan terjadi akibat yang lebih buruk pada pengelolaan limbah di masa yang akan datang. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Sesuai dengan penugasan yang telah kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah tentang kurangnya pengelolaan limbah di pabrik Sonodele pada kisaran tahun 2009. Audit kami ini mencakup penilaian atas yang pertama yaitu sistem manajemen atas pengelolaan limbah. Dengan meningkatnya jumlah produksi dari waktu ke waktu, tentunya pabrik harus memiliki sistem manajemen lingkungan yang memadai agar pengelolaan limbah dapat berjalan secara optimal. Itu yang kedua yaitu mengenai karyawan yang bertugas dalam proses produksi. Untuk karyawan yang bertugas dalam proses produksi, ada beberapa karyawan yang kurang memperhatikan kebersihan dan higienitas produk. Hal ini disebabkan karena pabrik belum menetapkan atau menerapkan kebijakan mengenai tata tertib karyawan. Yang ketiga yaitu aktivitas pengelolaan limbah itu sendiri. Dalam aktivitas pengelolaan limbah, pabrik Sonodele membuat tempat penampungan limbah cair dari hasil produksi sebagai bentuk pengelolaan limbah, serta pabrik juga akan menggunakan obat kimia untuk menghilangkan bau dari limbah cair tersebut. Sekian presentasi dari saya, jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.